Guys, kamu percaya alien itu ada? Kalau percaya, kamu gak sendiri. Karena ternyata lebih dari 3.000 tahun lalu banyak yang percaya alien itu ada. Bahkan katanya alien itu adalah dewa dan juga nenek moyang manusia. Mereka menyebut para alien ini sebagai Anunnaki. Gimana kisah lengkapnya? Yuk bareng aku, Af, dari Af Kisah, kita bahas bareng-bareng. Disclaimer, ini mitologi loh ya. Jadi ya anggap aja aku lagi bahas dongeng atau teori konspirasi. Tapi ini tuh seru banget. So, tanpa perlu lama-lama, yuk sini-sini ngumpul bareng sama aku dan kita mulai kisahnya. Pada zaman dulu kala, ada sebuah planet di ujung tata surya yang bernama planet Nibiru. Di planet itu udah terbentuk peradaban yang sangat maju yang dipimpin oleh Raja Ansar. Sayangnya kondisi alam planet itu benar-benar buruk, jadinya ada kelangkaan makanan dan sumber daya. Sebagai bangsa yang cerdas, mereka sebenarnya bisa aja sih menggunakan teknologi canggih mereka untuk membuat makanan baru. Tapi ternyata teknologi itu harus menggunakan logam mulia, yaitu emas. Sayangnya lagi, emas adalah sumber daya yang jarang banget ada di planet Nibiru. Mungkin karena planetnya Nibiru, bukan emas. Kadang semakin genting karena kelangkaan makanan justru memicu perebutan sumber daya dan kekuasaan. Sampai suatu hari, seorang bangsawan yang bernama Alalu melakukan pemberontakan untuk menggulingkan Raja Ansar. Puncak pemberontakan itu adalah duel antara Alalu dengan Pangeran Anu, anaknya Raja Ansar. Akhirnya, duel ini pun dimenangkan oleh sang pangeran. Semenjak itu, Pangeran Anu diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Gimana nasib Alalu? Setelah dia dan kroni-kroninya mengakui kekalahan, Alalu pun bersumpah setia dengan Raja Anu. Tapi Raja Anu insecure, apakah suatu saat nanti Alalu akan mengkhianati aku seperti dia mengkhianati ayahku? Karena itu, Raja Anu pun mengasingkan Alalu keluar dari planet Nibiru. Tapi Raja Anu ini emang pintar sih guys, karena dia juga memberikan misi tambahan ke Alalu selama masa pengasingannya, yaitu mencari sumber emas. Win-win solution gak sih? Alalu naik pesawat luar angkasa keluar dari planet Nibiru. Dia pun bertekad untuk menemukan sumber emas supaya bisa dimaafkan oleh semua bangsanya. Tapi ternyata keberuntungan emang lagi ada di pihak Alalu nih guys, karena gak lama kemudian dia menemukan sebuah planet berukuran sedang, berwarna biru dan hijau. Dan tebak, itu planet apa? Yes, planet Bekasi. Salah nih, planet bumi maksudnya. Awalnya Alalu gak tertarik karena dikira isinya air doang. Tahu-taunya dia mendeteksi banyak banget emas di planet itu. Lebih menyenangkannya lagi, planet ini tuh udah ada banyak spesies makhluk hidup yang mungkin bisa dijadikan pekerja penambang emasnya. Setelah turun ke bumi, Alalu seneng banget pas tahu beneran banyak banget emas di planet itu. Dia pun ngabarin Raja Anu di kerajaan dan Raja Anu membuat proyek ke planet bumi untuk menambang emas. Kabinet kerajaan memilih daerah untuk membuat kota atau bisa dibilang markas di daerah antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Di situ mereka membangun tambang, kota Uruk, dan Taman Eden. Taman Eden, kayaknya familiar ya. Raja Anu memilih tetap di planet Nibiru, tapi dia menugaskan Pangeran Enki, anaknya, untuk mengelola proyek ini di bumi. Kedepannya, Pangeran Enki ini akan menjadi dewa Enki yang dipuja oleh masyarakat Mesopotamia kuno, khususnya di era Babilonia. Pangeran Enki pergi ke bumi membawa rombongan untuk membangun lokasi penambangan. Rombongan inilah yang nantinya akan dikenal sebagai para Anunnaki. Berapa banyak sih Anunnaki yang dikenal sama manusia bumi? Nah, di sini ada beberapa versi. Menurut Britannica sih totalnya ada 600, tapi di sumber lain ada yang bilang 700. Nah, kita nggak pernah tahu nih berapa. Berapapun totalnya, ada 7 dewi utama, yaitu yang pertama adalah Dewa Anu atau Raja para Dewa, the Supreme God. Dia adalah dewa langit, kebijaksanaan, dan personifikasi surga itu sendiri.
Kedua, Enki, yaitu dewa air dan pengetahuan. Ketiga, Enlil, dewa udara dan badai. Keempat, Ninhursa, yaitu dewi kesuburan. Kelima, Nana, yaitu dewi bulan. Keenam, Utu, dewa matahari. Dan ketujuh, Inanna, dewi cinta dan perang. Kapan-kapan aku bakal bikin video khusus tentang masing-masing dewa-dewi ini. So, stay tune ya. Setelah pembangunan di bumi ini selesai, para Anunnaki pun sadar kalau makhluk di bumi ini tuh gak ada yang cukup cerdas dan cukup kuat untuk menambang emas. Jadi dia membawa bangsa Igigi, yaitu bangsa alien yang udah mereka kalahkan, untuk bekerja menjadi petambang emas. Tapi setelah sekian lama menjadi penambang emas, bangsa Igigi pun merasa capek dan marah karena mereka udah diperbudak segitunya sama bangsa Anunnaki. Diam-diam mereka merencanakan pemberontakan besar dan akhirnya meletus peperangan. Siapa yang menang? Ya tentu Anunnaki dong. Kalah telak. Igigi kalah jauh di kekuatan, kepintaran, dan teknologi. Nah, di sini ada perbedaan versi nih guys. Yang pertama bilang kalau Igigi ini bakal sama Anunnaki. Yang kedua, Igigi nggak dibahas. Dia kerjasama sama Anunnaki. Bahkan Igigi juga dihormati sama manusia. Nah, setelah penyerangan Igigi ini terjadi, Anunnaki pun sadar kalau Igigi adalah bom waktu. Jadi, apakah berarti mereka menambang sendiri emas-emasnya? Ya pastinya enggak dong. Mereka berencana membuat makhluk baru, yaitu mereka memilih salah satu dari spesies di bumi, terus mereka uji coba dan kembangin dengan bibit mereka sendiri. Alias ada DNA mereka di makhluk itu. Kenapa sih harus dikombinasikan dengan DNA-nya mereka? Pertama, supaya kecerdasan dan sifat-sifat Anunnaki turun ke spesies baru itu. Kedua, makhluk baru ini akan lebih menghormati Anunnaki karena mereka tahu kalau mereka juga turunan Anunnaki. Jadi penasaran, bener gak sih kalau kita itu keturunan alien? Nah makanya para Anunnaki ini terus membuat spesies baru hingga akhirnya terciptalah seorang bayi manusia pertama. Ada sumber yang bilang bentuknya manusia ini tuh mirip dengan fisik para Anunnaki versi jauh lebih kecil. Plus bayi ini cerdas tapi terlalu lemah untuk melawan Anunnaki. Mereka senang banget melihat anak pertama mereka di bumi. Anak itu pun diberi nama Adapu. Versi lain menyebutkannya dengan nama Adamu. Kok namanya mirip nama siapa gitu? Kayak nama suaminya Mbak Inul gak sih? Karena mereka suka sama Adamu, mereka pengen melestarikan spesies manusia ini. Kedepannya, populasi manusia bertambah sampai mencukupi kebutuhan tenaga kerja tambang emas. Perkembangannya lagi, wanita-wanita manusia makin lama makin cantik. Jadinya banyak Anunnaki yang tertarik dengan mereka. Meskipun begitu, perkawinan antara dua ras ini dilarang keras sama Raja Enki. Sampai Raja Enki sendiri jatuh cinta sama seorang wanita. Akhirnya, sang raja melanggar aturannya sendiri dengan melakukan hubungan itu sama wanita yang dia cintai itu. Lahirlah seorang anak laki-laki yang namanya adalah Adapa. Sultan mah bebas ya, dia sendiri yang buat aturan, dia sendiri yang melanggar. Nah, Adapa ini adalah anak setengah dewa, jadinya dia punya kelebihan yang gak dimiliki manusia lain. That's why Adapa ketika menikah dengan Atiti dan melahirkan anak, banyak banget anak yang lebih unggul dibandingkan anak-anak biasanya. Lama-lama manusia ini populasinya makin banyak. Akhirnya kota Uruk kepenuhan dan bahan-bahan makanan di Taman Eden kehabisan. Di sisi lain, para Anunnaki ini udah mulai sadar nih kalau cadangan emasnya itu sebenarnya udah tercukupi kok. Makanya nggak perlu banyak banget juga sih penambang emas. That's why orang-orang yang nggak unggul di kota Uruk ini akhirnya banyak yang diusir-usirin deh. Jadi yang di kota Uruk hanya yang berkualitas tinggi aja. Nah, orang-orang yang diusir-usirin ini menyebar ke padang pasir, ke hutan, sungai, dan lain-lain. Karena nggak kekontrol, ternyata banyak Anunnaki yang keluar dari kota Uruk dan menjalin hubungan dengan wanita-wanita manusia. Makanya banyak nih anak-anak setengah dewa seperti demigod kayak Gilgamesh dan Hercules. Lalu juga ada raksasa dan yang terakhir adalah Nephilim. Singkat cerita, manusia yang menyebar, begitupun juga keturunan-keturunan setengah dewa, membuat kekacauan banyak banget terjadi di muka bumi. Di tengah situasi mumet ini, kebetulan banget planet Nibiru lagi mengorbit dekat sama bumi. Seharusnya sih para Anunnaki pulang ya pas itu.
Nah, inget kan kalau manusia lagi suka bikin gaduh dan kacau? Ada nih versi yang bilang kalau Dewa Enlil alias Dewa Bumi, Cuaca, dan Angin ingin menghancurkan manusia dengan mengirimkan banjir besar. Tapi Dewa Enki nggak setuju dengan Dewa Enlil. Nah, makanya Raja Enki menyuruh salah satu manusia, Utnapishtim, membuat perahu yang gede banget yang bisa menampung sebagian manusia, hewan, tumbuhan, dan bahan-bahan makanan. Dengan bantuan Anunnaki, Raja Utnapishtim berhasil menyelesaikan perahu itu sebelum banjir besar datang. Kalian ngerasa familiar gak sih sama cerita banjir besar ini dan perahu raksasa? Kemudian banjir besar pun datang, diikuti gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Di tengah bumi yang porak-poranda, ada sebuah kapal besar berhasil terombang-ambing menyelamatkan banyak banget spesies. Setelah beberapa saat, banjir besar pun surut. Setelah itu, semua makhluk yang ada di Bahtera itu keluar dan mulai membuat kembali peradaban. Nah, di sini ada lagi dua versi. Ada versi yang bilang kalau semua Anunnaki kembali ke planet Nibiru pas lagi banjir besar, tapi Raja Enki sempat ngajarin berbagai macam pengetahuan ke manusia. Ada juga yang bilang kalau para Anunnaki benar-benar nggak lepas tangan. Mereka tunggu dulu banjir besarnya reda, abis itu mereka membantu manusia membangun peradabannya, baru deh mereka balik ke planet Nibiru. Intinya, setelah semua emas yang terkumpul itu lebih dari yang dibutuhkan, akhirnya para Anunnaki pulang ke planet asal mereka, yaitu planet Nibiru dengan damai. Lagi-lagi, ada perbedaan versi mengenai kepulangan Anunnaki ini ke planet Nibiru. Versi pertama, mereka langsung pulang dengan damai. Versi kedua, terjadi perang dulu sebelum para Anunnaki pergi ke bumi. Perang besar ini terjadi antara Dewa Enki, Dewa Enlil, dan Dewa Margo. Pertarungan ini tuh seru banget guys. Aku bakalan cerita di video lain ya. Mungkin kalian bisa cek di card yang ada di sini atau ada di caption di sini ya. Nah, gimana guys menurut kalian tentang Anunnaki ini? Apakah kalian percaya ini mitologi atau sejarah kelahiran manusia setengah alien? Komen di bawah ya. Kalau aku pribadi, aku nggak terlalu percaya kalau kita adalah setengah alien gitu. Karena dari sumber-sumber yang kayak Britannica, World History, cerita-cerita Anunnaki ini tuh nggak sebombastis itu. Justru aku tuh dapat bombastisnya itu tuh dari buku The 12 Planet karya Zecharia Sitchin. Ini pun juga dibahas banyak banget netizen di beberapa forum. Buku ini masih banyak yang mempertanyakan kredibilitasnya, bahkan penulisnya juga dipertanyakan latar belakangnya. Tapi ya percaya nggak percaya aja. Oh iya, mungkin kalian juga notice ya ada beberapa bagian yang rasanya kok familiar banget sama cerita-cerita di kitab Abrahamik kayak Taurat, Injil, dan Al-Quran. Ya memang banyak kemiripan, tapi aku hanya mengutip dari sumber-sumber yang menyatakan kalau kejadian-kejadian ini benar tertulis di tablet-tablet Sumeria kuno yang ditemukan sejarawan. So, gimana menurut kalian? Ada nggak sih versi lain yang kalian tahu? Atau ada versi yang tersembunyi yang enak banget kalau kita bahas di kolom komentar? Komen di bawah ya. Thank you for watching, dan jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan nyalain notifikasinya. Dan untuk kalian yang udah support aku, thank you banget ya. See you di kisah-kisah selanjutnya. Bye-bye.